Bagaimanakah sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia? Namo Buddhaya, salam dan bahagia. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu harap kalian selalu sehat, tetap semangat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada akhir pertemuan diharapkan kalian dapat menceritakan kembali sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai bersama saya, Bu Ivan. Tahukah kalian apa itu sejarah? Ya, sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia artinya peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan awal berkembangnya agama Buddha di Indonesia. Peristiwa ini terjadi sekitar abad ke-5 hingga ke-14 Masehi. Agama Buddha menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Apa saja kerajaan-kerajaan tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar abad 6 Masehi. Keberadaan kerajaan Kalingga dapat kita ketahui dari Prasasti Tukmas, Candi Angin, Prasasti Sojomerto, Candi Bubrah, Situs Songolikur yang terletak di Gunung Muria. Di situs ini ditemukan banyak arca dan tempat pemujaan kerajaan Kalingga. Kalingga mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Ratu Sima menerapkan prinsip-prinsip ajaran Buddha dalam memimpin kerajaannya. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang adil, berani, tegas, dan berwibawa, sehingga rakyatnya dapat hidup aman, nyaman, dan tentram. Keberadaan Ratu Sima juga merupakan wujud kesetaraan gender pada masa itu. Selain itu, perilaku terpuji Ratu Sima merupakan perilaku yang patut kita teladani. Kejayaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan di berbagai bidang seperti ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Agama yang dianut di masa kerajaan Kalingga adalah Hindu dan Buddha. Keberadaan agama Buddha dapat diketahui dari catatan Ising, seorang biksu pengelana dari Cina. Ising mengunjungi Kalingga pada tahun 664 hingga 665 Masehi. Beliau menyebutkan bahwa pada abad ke-7, Tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha. Di Holing atau Kalingga, terdapat biksu Huining dari Cina yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Tionghoa. Ia bekerja sama dengan biksu dari Jawa bernama Jana Badra. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berdiri pada abad 7 di Pulau Sumatera. Namun kekuasaannya meliputi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand, dan Kamboja. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha pada masa itu. Menurut catatan Ising, terdapat lebih dari 1.000 biksu di Sriwijaya yang belajar dan mempraktekkan Dharma dengan baik. Di antaranya terdapat guru terkenal yaitu Dharmakirti dan Sakyakirti. Selain Ising, biksu Atisa Dipangkara juga belajar agama Buddha di Sriwijaya. Beliau merupakan guru yang dihormati dalam perkembangan agama Buddha di Tibet. Masa keemasan kerajaan Sriwijaya ini saat dipimpin Raja Balaputra Dewa pada tahun 856 Masehi. Selain dari catatan Ising, keberadaan kerajaan Sriwijaya dapat diketahui dari Prasasti Talangtuo, Prasasti Kedukan Butit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, Candi Muara Takus, Muara Jambi, dan Candi Biarobahal III. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kerajaan Sriwijaya adalah keberanian, pengorbanan,
persatuan dan semangat yang tinggi seorang penguasa sehingga mampu menyatukan Nusantara dalam waktu yang lama. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri sekitar abad 8 atau tahun 775 hingga 850 Masehi di daerah Bagelan, Yogyakarta. Terdapat dua wangsa atau dinasti yang berkuasa di Mataram kuno, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra beragama Buddha. Mataram mencapai masa kejayaan pada saat dipimpin dinasti Sailendra. Wilayah kekuasaannya mencapai hingga Semenanjung Malaya dan Chenla atau Kamboja. Selain itu, bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial mencapai kemajuan yang pesat. Agama Buddha berkembang pesat pada masa itu, dibuktikan dengan peninggalan berupa candi-candi antara lain Candi Borobudur yang menjadi situs warisan dunia oleh UNESCO. Candi ini dibangun pada masa Raja Semaratungga. Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Pelaosan. Ada beberapa hal yang dapat diteladani dari sejarah Kerajaan Mataram kuno. Di antaranya keberhasilan dalam membangun dan memelihara budaya yang kaya. Kerajaan Mataram kuno terkenal akan kekayaan seni dan budayanya, seperti seni patung dan arsitektur yang masih dihargai dan dipelajari hingga saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya dan seni sebagai warisan bangsa. Toleransi dan keterbukaan dalam beragama, dan kepemimpinan yang bijaksana serta adil. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno memimpin dengan bijaksana dan adil, serta mampu mempertahankan persatuan dan stabilitas kerajaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-14 hingga 15 Masehi. Agama Buddha berkembang pesat pada masa itu, seiring dengan agama Hindu. Kerajaan ini memiliki dua penasihat raja yang berasal dari agama Buddha disebut Dharmadiaksa Ring Kasogatan dan penasehat dari agama Hindu yang disebut Dharmadiaksa Ring Kasaiwa. Di bawah kepemimpinan Raja Hayamuruk yang beragama Hindu dan Mahapatih Gajah Mada yang beragama Buddha, Majapahit mencapai masa keemasan. Menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, hingga Papua. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Agama Buddha yang berkembang pada masa Majapahit yaitu Buddhisme Mahayana. Dapat diketahui dari kitab Sangyang Kamahayanan Mantrayana dan Sangyang Kamahayanikan yang berbahasa Kawi. Kerajaan Majapahit dikenal memiliki sistem pemerintahan yang baik dan maju pada masanya. Sistem hukum dan keamanan yang ketat serta berhasil memajukan bidang seni dan budaya, terutama seni ukir, seni patung, seni tari, dan seni sastra. Peninggalan karya sastra yang terkenal yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Peninggalan lain yaitu Candi Tikus, Candi Panataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, dan Candi Bajam Ratu. Hal yang dapat kita teladani dari sejarah Majapahit antara lain kebijakan diplomasi yang cerdas. Kerajaan Majapahit memiliki kebijakan diplomasi yang cerdas dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Mereka berhasil membangun jaringan persahabatan dan ketergantungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan sampai ke Cina. Budaya literasi yang tinggi dengan dihasilkannya karya-karya sastra yang terkenal, toleransi antar umat beragama, keberagaman budaya, dan sistem pemerintahan yang baik sehingga rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah, apakah kalian sudah memahami sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya.
Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton pelajaran selanjutnya. Sabe sata bawandu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,